Tidak ada sepak bola seharga nyawa, teman-teman. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ratusan. Seolah tak belajar dari tragedi memilukan yang menewaskan ratusan jiwa di Stadion Kanjuruhan, insiden kekerasan kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Insiden kekerasan kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia dan ironisnya, itu terjadi di tempat yang seharusnya menjadi monumen duka dan perenungan, Stadion Kanjuruhan. Tempat yang pernah menjadi saksi bisu tragedi paling memilukan dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahkan dunia, kini kembali menjadi lokasi kekacauan yang nyaris memakan korban. Minggu, 11 Mei 2025. Arema FC menjamu Persik Kediri dalam laga lanjutan Liga 1. Ini adalah momen yang penuh simbol kembalinya Singoedan ke Kanjuruhan setelah sekian lama. Tapi semua harapan untuk kebangkitan dan rekonsiliasi seketika buyar ketika peluit akhir dibunyikan dan kekalahan 0-3 harus diterima tuan rumah. Namun, yang membuat perih bukanlah hasil pertandingan, melainkan apa yang terjadi sesudahnya. Saat bus tim Persik Kediri hendak meninggalkan stadion sekitar pukul 18.15, mereka justru disambut dengan lemparan batu dan intimidasi dari sekelompok orang. Kaca bus pecah, batu-batu besar menghantam keras sisi kendaraan. Pelatih Divaldo Alves mengalami memar. Asisten pelatih pun turut menjadi korban. Ini bukan sekedar protes. Ini adalah kekerasan murni, aksi brutal yang tak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Bus yang seharusnya membawa pulang rasa puas dan kebanggaan atas kemenangan justru berubah menjadi kendaraan ketakutan. Di dalamnya para pemain duduk terpaku, tak percaya, mungkin bertanya-tanya, apakah keselamatan mereka tak ada artinya di mata sebagian penonton? Manajer Persik, Muhammad Syahid Nur, membenarkan kejadian ini. Dan pihak Arema FC pun langsung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Saya Rifki dari Presidium Aremaniutas memohon maaf yang sebesar-besarnya buat manajemen Persik Kediri serta pemain, ofisial, dan supporter. Tapi bagi banyak orang, termasuk para pemain yang berada dalam bus itu, permintaan maaf tak cukup. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka batin yang ditinggalkan oleh rasa takut dan trauma tak akan hilang semudah itu. Salah satu pemain Persik, Ze Valente, sempat menuliskan kekecewaannya di media sosial, "Kami tak pernah belajar. Tapi lebih baik saya diam daripada mengatakan apa yang sebenarnya saya pikirkan." Unggahan itu kemudian dihapus. Namun kalimat singkatnya telah berkata banyak bahwa kepercayaan, rasa hormat, dan harapan mereka terhadap perbaikan perlahan memudar. Dan inilah realita pahitnya, hampir 3 tahun setelah tragedi Kanjuruhan 2022 yang menewaskan 135 supporter, termasuk perempuan dan anak-anak. Kita masih melihat kekerasan terjadi di tempat yang sama. Dunia saat itu menangis bersama Indonesia. Dari FIFA hingga pemimpin negara, semua mengecam. Semua bersumpah, ini tak boleh terulang. Tapi sekarang, kita kembali bertanya, apa yang sudah berubah? Tragedi Kanjuruhan seharusnya menjadi titik balik. Sebuah momen gelap yang membuka mata seluruh elemen sepak bola bahwa fanatisme buta bisa berubah menjadi bencana dalam sekejap. Tapi kini, ketika aksi anarkis seperti ini kembali terjadi, kita mulai bertanya, apakah benar kita sudah belajar? Apa yang dicari dari lemparan batu ke arah bos pemain? Apa yang dibanggakan dari intimidasi dan kekerasan? Sepak bola seharusnya jadi ruang ekspresi, hiburan, bahkan pemersatu, bukan ajang balas dendam dan unjuk kuasa dari oknum supporter yang merasa paling cinta klubnya. Lebih menyedihkan lagi, para pemain Persik hanyalah profesional yang datang untuk bertanding. Mereka bukan musuh, mereka bukan provokator, mereka manusia yang layak diperlakukan dengan rasa hormat. Jika budaya kekerasan ini terus dibiarkan, bagaimana kita bisa berharap sepak bola Indonesia maju? Bagaimana kita bisa minta kepercayaan dari dunia jika masalah mendasar seperti keselamatan tim tamu saja belum bisa dijamin? Kita semua punya tanggung jawab. Supporter, klub,
federasi, bahkan penonton biasa. Jangan biarkan satu lagi tragedi lahir hanya karena kita gagal mengendalikan emosi. Jangan ulangi kesalahan yang sama, karena luka seperti Kanjuruhan tidak boleh terulang. Sudah cukup, bahkan terlalu cukup. Jangan sok menuntut keadilan jika dari kita sendiri belum mampu belajar dari tragedi itu. Jangan meminta perlindungan, rasa hormat, atau perbaikan jika kita masih menebar kebencian dan menciptakan kekacauan dengan tangan kita sendiri. Jangan meminta keadilan kepada siapapun jika kita sendiri yang menciptakan neraka itu. Kita terlalu cepat lupa. Kita terlalu gampang memaafkan kesalahan yang tak pernah diubah. Kita mudah berteriak soal solidaritas, soal kebangkitan sepak bola nasional, tapi begitu cepat menyulut emosi hanya karena skor pertandingan. Ini bukan lagi soal rivalitas. Ini soal kemanusiaan. Karena ketika seorang pelatih harus berlindung dari lemparan batu, ketika pemain harus takut pulang hanya karena menang, maka sepak bola telah kehilangan jiwanya. Kita bisa bicara soal stadion yang direnovasi, sistem liga yang dibenahi, teknologi yang digunakan. Tapi selama mentalitas supporter tidak berubah, selama kekerasan dianggap bagian dari tradisi, maka semua kemajuan itu hanyalah kosmetik. Dan kita akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama, kekerasan, tragedi, penyesalan, lalu lupa. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan talenta. Yang kita butuhkan adalah kesadaran kolektif tentang bagaimana mendukung tanpa menyakiti, tentang bagaimana mencintai klub tanpa membenci yang lain, dan yang paling penting, tentang bagaimana berbenah, bukan hanya menangis setelah tragedi terjadi. Karena pada akhirnya, sejarah akan menilai kita bukan dari seberapa keras kita mendukung, tapi dari seberapa dewasa kita menjaga kehidupan dalam permainan ini. Dan jika hari ini kita masih gagal belajar dari masa lalu, maka bersiaplah. Tragedi berikutnya tinggal menunggu waktu. Tragedi, kekerasan, lalu hukuman, pola yang terus berulang. Dan kali ini giliran dunia yang bicara lantang, karena kita masih juga belum paham bahwa sepak bola bukan tempat untuk membenci. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA telah mengirim surat resmi kepada PSSI. Bukan sekedar teguran, melainkan sanksi nyata atas tindakan diskriminatif yang dilakukan sebagian supporter Indonesia saat laga melawan Bahrain 25 Maret 2025. Menurut laporan FIFA, suara-suara bernada kebencian menggema dari tribun utara dan selatan. Teriakan yang menciderai nilai-nilai dasar sepak bola, kesetaraan, kemanusiaan, dan rasa hormat terhadap yang berbeda. Dan kini, harga dari kebodohan itu harus dibayar. Hampir 400 juta dijatuhkan sebagai denda. Dan yang lebih parah, 15% tribun stadion harus ditutup untuk pertandingan berikutnya, terutama tribun-tribun yang dikenal paling aktif dan keras. Ironi yang menyakitkan, tempat paling lantang mendukung, kini harus dibungkam karena tak tahu batas. FIFA memberi satu opsi, tribun yang ditutup bisa dibuka kembali asalkan diisi oleh mereka yang mengusung pesan damai seperti pelajar, keluarga, perempuan, dan komunitas anti-diskriminasi. Mereka tak hanya hadir sebagai penonton, tapi sebagai simbol bahwa sepak bola bisa kembali waras jika kita mau membuka mata. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita terus seperti ini? Baru saja kita membahas lemparan batu ke bos tim Persik Kediri, kini kita menerima kabar denda akibat diskriminasi. Satu sisi berbicara soal kekerasan fisik, sisi lain berbicara soal kekerasan verbal. Dan keduanya lahir dari sumber yang sama, mentalitas supporter yang belum dewasa. Kita terlalu sering merasa benar karena jumlah kita banyak. Kita merasa tak tersentuh karena suara kita keras. Tapi lupa bahwa dunia kini memperhatikan setiap langkah, setiap kata, dan setiap sikap yang keluar dari tribun stadion. Jangan sok menuntut keadilan jika perilaku kita sendiri mencederai makna keadilan itu.
Jangan berteriak soal reformasi jika dalam hati kita masih menaruh benci hanya karena warna jersey yang berbeda. Jangan minta dihormati jika kita tak mampu menghormati siapapun yang datang sebagai tamu. Tragedi Kanjuruhan seharusnya menjadi pelajaran terakhir, bukan bab pembuka dari buku panjang yang terus berisi luka dan rasa malu. FIFA tidak sedang menghukum Indonesia karena tidak suka. FIFA menghukum Indonesia karena cinta mereka terhadap sepak bola lebih besar dari kesabaran mereka terhadap kebencian. Dan saat dunia menegur, itu berarti mereka masih peduli. Tapi sampai kapan mereka akan peduli kalau kita terus menunjukkan bahwa kita tak layak dipercaya? Sepak bola, kita sedang duduk di kursi terdakwa. Dan sayangnya, kita sedang mengajukan pembelaan tanpa bukti bahwa kita mau berubah. Jika kita tidak ingin menjadi bangsa yang hanya dikenal karena tragedinya, maka kita harus mulai sekarang. Bukan dengan nyanyian semangat yang kosong, tapi dengan keberanian untuk menolak kekerasan dari tribun kita sendiri. Untuk tidak membiarkan satu suara kebencian pun lolos dari keramaian. Sepak bola seharusnya menjadi tempat yang membuat anak-anak kita bermimpi, bukan membuat mereka ketakutan. Dan jika hari ini dunia menegur kita, maka lebih baik kita tunduk dan mendengarkan. Daripada suatu hari nanti, kita benar-benar ditinggalkan sendirian. Di tengah stadion kosong, penuh kursi yang tak lagi punya makna. Kita sudah terlalu lama menaruh luka di pangkuan olahraga yang seharusnya menyatukan. Sudah terlalu banyak air mata ditumpahkan, hanya karena kita tak tahu cara kalah dengan terhormat dan menang dengan bermartabat. Sebagai supporter, kita memiliki peran besar dalam membentuk atmosfer di setiap pertandingan. Dukungan kita bukan hanya soal sorak-sorai di tribun, tetapi juga bagaimana kita memperlihatkan sportivitas dan rasa hormat terhadap pemain, tim, dan sesama supporter. Mari menjadi bagian dari komunitas yang mendukung dengan hati, bukan hanya emosi. Dengan bersikap dewasa, kita tidak hanya menunjukkan kecintaan pada tim, tetapi juga menjadi contoh bagi generasi supporter berikutnya. Karena supporter sejati adalah mereka yang mendukung dengan penuh kebanggaan, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebaikan dan saling menghormati. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe, serta drop pendapatmu di kolom komentar.